Halo Sobat Mafia ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pengenalan analitik pada kompetensi soal yaitu posisi melingkar ya. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung mulai membahas dari soal nomor pertama. Dalam rapat pengurus RW di pos ronda dihadiri oleh 8 orang pada posisi duduk melingkar. Pak Hamdan sebagai ketua RW duduk di antara bendahara dan sekretaris yaitu Pak Andi dan Pak Mikel. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hamdan dan bersebelahan dengan Pak Doni. Posisi Pak Soni berada di antara Pak Joko dan Pak Andi, sedangkan Pak Romi duduk di depan Pak Soni. Siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Mikel? Jadi Sobat Mafia, pada saat kita mencoba menyelesaikan sebuah soal analitik pada kompetensi posisi melingkar. Jadi, selalu kita mencari kalimat pada soal yang menunjukkan informasi ada variabel nama yang posisinya di tengah-tengah. Nah, itu tips yang pertama ya. Tips yang kedua adalah buatlah sketsa lingkaran. Nah, kalau variabelnya 8 nama berarti lingkarannya kita bagi 8. Dan kalau seandainya variabel nama yang diperbandingkan di soal 6 nama, maka lingkarannya nanti kita buat menjadi 6 bagian. Oke, ya, kita langsung saja menjawab soal nomor pertama. Di soal ini, variabel nama yang diperbandingkan adalah 8 orang. Maka langkah awal yang kita lakukan, kita buat dulu alternatif. Alternatif? Perlengkapan kita dalam bentuk posisi melingkar. Oke. Kemudian lingkaran yang kita buat, kita bagi menjadi 8 bagian. Ya, kenapa menjadi 8 bagian? Karena ada 6 variabel nama yang diperbandingkan. Berikutnya yang kita lakukan adalah mencari informasi pada soal yang menunjukkan ada variabel nama yang posisinya berada di tengah-tengah. Itu terletak atau terdapat pada kalimat kedua ya, Pak Hamdan sebagai ketua RW duduk di antara bendahara dan sekretaris, yaitu Pak Andi dan Pak Mikel. Artinya, Pak Hamdan diapit oleh Pak Andi dan Mikel. Angka berikutnya, atau di soal ketiga, Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hamdan ya. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hamdan. Berarti posisi Udin di sini. Ya. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hamdan dan bersebelahan dengan Pak Doni. Jadi kalau ada 3 nama begini, fokus nama yang pertama. Artinya, Pak Udin dulu diperbandingkan dengan Pak Hamdan, kemudian Pak Udin lagi diperbandingkan dengan Pak Doni. Jadi, Doni ini duduk bersebelahan dengan Udin. Ya, asumsi pertama, Doni kita letakkan di sebelah kiri Pak Udin. Tapi, pengertian bersebelahan dengan Pak Udin, artinya Doni juga bisa kita letakkan di sebelah kanan Pak Udin. Ya, apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan, tergantung informasi pada kalimat-kalimat berikutnya. Ya, jadi asumsi pertama, kita letakkan Doni di sebelah kiri Pak Udin. Lanjut, kalimat berikutnya, posisi Pak Soni berada di antara Pak Joko dan Pak Andi. Ya, posisi Pak Soni berada di antara Pak Joko dan Pak Andi. Artinya Soni ini berada di tengah-tengah dan diapit oleh Joko dan Andi. Sehingga kalau kita tuliskan posisi Soni di sini, ya, dan posisi Joko di sini. Ya, kenapa? Karena Soni katanya berada di antara Pak Joko dan Pak Andi. Sedangkan Pak Romi duduk di depan Pak Soni. Jadi terakhir Romi ini duduk berhadapan dengan Pak Soni. Jadi setelah kita sketsa posisinya dalam bentuk posisi melingkar atau duduk melingkar, dan terakhir adalah kita tinggal baca pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya, siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Mikel? Yang berseberangan dengan Pak Mikel adalah Pak Joko. Sehingga jawabannya adalah E. Jadi perlu dipahami ya, berseberangan itu artinya berhadapan atau jarak yang paling jauh. Sedangkan bersebelahan itu artinya bersampingan, entah di kiri atau di kanan, atau semakna dengan jarak terdekat. Ya. Nah, sehingga jawabannya pada soal pertama ini adalah Joko. Oke, dengan cara yang sama, kita bisa menyelesaikan lagi untuk soal nomor kedua. Kalau pada soal pertama tadi variabel nama yang diperbandingkan 8 orang, di soal kedua ini, kalau kita baca, adalah yang diperbandingkan variabelnya sebanyak 6 orang. Jadi, rekapan cakarannya sama. Ya. Angka awal kita buat dulu lingkarannya. Ya. Angka awal kita buatkan dulu lingkarannya. Nah, karena variabel namanya ada 6 orang, sehingga lingkaran yang kita buat, kita bagi menjadi 6 bagian ya. Kita bagi menjadi 6 bagian. Oke. Setelah kita bagi menjadi 6 bagian, kemudian kita mulai membaca informasi pada soal. Oke. 6 orang pendaki mengitar di api unggun dalam bentuk sebuah lingkaran. Rita persis di depan Anggun. Ya. Rita persis di depan Anggun. Berarti asumsinya kita start di sini Rita. Rita ini berhadapan dengan Anggun. Kita lihat Rita persis di depan Anggun dengan diapit oleh Eko dan Rati. Nah, kembali saya sampaikan, jika terdapat 3 nama begini, kita fokus di nama yang pertama. Bahwa informasi pada penggalan pertama, Rita berhadapan dengan Anggun, kemudian Rita diapit oleh Eko dan Rati. Sehingga bisa kita tuliskan posisi di sini, Eko dan Rati di sini. Ya. Lanjut, di kalimat berikutnya, Vian berada dekat dengan Eko. Kalau berdekatan, itu semakna dengan bersebelahan atau bersampingan. Sehingga Vian bisa dituliskan di sini. Dan tidak berdekatan dengan Nani. Berarti, karena total orangnya ada 6, dan tersisa 1, dengan demikian, Nani bisa kita tuliskan di sini ya. Oke, selesai. Tinggal kita baca pertanyaan pada soal. Manakah pernyataan yang benar dari kondisi di atas? A. Nani dan Eko mengapit Rati. Salah. Ya. Nani dan Eko mengapit Rita dan Rati, sehingga pernyataan A salah. B. Rita berada di sebelah Vian.
Itu juga salah. Yang berada di sebelah Rita adalah Eko dan Rati. C. Rati bersebelahan dengan Nani. Rati bersebelahan dengan Nani. Ini sudah betul ya. Rati dan Nani bersampingan atau bersebelahan. Atau Rati dan Nani bahasa lainnya adalah berdekatan. Sehingga kalau kita baca pernyataan C dari jawabannya adalah C sudah benar. Nah, kalau kita kembali cross-check di pernyataan D, Vian berada di antara Rita dan Eko. Itu salah ya. Vian harusnya berada di antara Eko dan Anggun. Kalau pernyataan E, Eko diapit oleh Vian dan Nani. Itu juga salah ya. Eko harusnya diapit oleh Rita dan Vian. Jadi berdasarkan soal ini ya, jawaban yang kita dapatkan adalah C. Jadi sedikit informasi ya untuk menjawab soal cerita di kompetensi pengeluaran analitik begini, ya yang perlu kita pahami adalah membaca komponen variabelnya apakah 8 atau 6. Kemudian langkah selanjutnya membuat sketsanya berbentuk lingkaran. Oke.